Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Perkenalkan, nama aku Tara. Di sini aku bakalan kasih tips and trick gimana sih cara mengelola keuangan di tahun 2024 sebagai Gen Z. Nah, kebetulan sendiri aku itu Gen Z, teman-teman. Jadi, aku bakalan share sebagai pengalaman aku sebagai kaum Gen Z untuk mengelola keuangan dari umur aku 20 tahun sampai sekarang ya, teman-teman. Buat kalian yang penasaran gimana sih tips and triknya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share this video untuk semua kaum Gen Z di luar sana. Nah, tips yang pertama dari aku itu selalu bedain mana tabungan dan mana pengeluaran ya, teman-teman. Jadi maksud aku di sini itu ada dua rekening tabungan. Jadi satu rekening itu untuk tabungan saving dan satu rekening untuk pengeluaran sehari-hari. Jadi tabungan saving pun itu aku bagi lagi, teman-teman. Jadi ada 80% dan 20%. Aku hitungnya seperti itu. Nah, 80% ini apa aja? 80% ini termasuk dalam emas, investasi saham, dan investasi kripto. Nah, 20%-nya baru itu berbentuk cash ya, teman-teman, yang di dalam rekening tabungan aku. Nah, kenapa memakai cara 80-20? Itu ini cara aku sendiri ya, teman-teman. Ini nggak ada yang ngajarin aku cuman ngide aja, karena menurut aku tabungan selama ini aku nabung itu caranya seperti itu, teman-teman. Jadi 80% ini kadang aku nggak tiap bulan aku harus beli emas, nggak tiap bulan aku harus beli kripto, nggak tiap bulan aku harus beli saham. Jadi terkadang dari 80% aku bagi itu cuman aku beli kripto dan saham. Kadang aku cuman beli emas dan kripto, kadang aku cuman beli emas aja 80%-nya gitu. Sisanya tetap cash di tabungan saving aku gitu. Nah, kenapa 20%-nya cash gitu? Karena ini menurut aku sebagai dana darurat kalau misalnya terjadi sesuatu yang membutuhkan cash, teman-teman. Jadi harus butuh cash secepatnya dalam waktu itu juga. Nah, itu bisa aku ambil dari tabungan saving aku, rekening saving aku gitu. Nah, untuk rekening pengeluaran sehari-hari itu termasuk seperti makan atau liburan atau belanja kebutuhan sehari-hari seperti itu, teman-teman. Jadi hampir setiap bulan itu aku selalu bedain mana tabungan saving aku dan uh, budget untuk pengeluaran sehari-hari di rekening pengeluaran itu, teman-teman. Terus tips and trick yang kedua itu aku selalu budgeting di makan, minum, dan liburan atau belanja gitu, teman-teman. Kenapa aku budgeting di makan dan minum? Ini mungkin agak aneh ya, teman-teman. Mungkin kalau makan itu nggak aneh, bisa banyak YouTuber yang bilang kita lebih baik makan bawa dari rumah gitu kan. Tapi bawa dari rumah pun itu aku kadang agak males ya, teman-teman. Jadi kadang itu aku lebih pilih makan di luar gitu. Tapi makan di luar itu aku nggak makan junk food, aku nggak makan fast food gitu, teman-teman. Jadi aku selalu makan yang menurut aku bergizi ya, teman. Masih ada sayurnya, masih ada protein gitu, teman-teman. Terus untuk minuman sendiri itu aku bukan yang suka kopi-kopian atau minuman manis ya, teman-teman. Jadi terkadang kalau teman-teman aku ajak ke coffee shop, aku itu lihat menunya dulu gitu, mereka jual nggak minuman selain kopi. Kalau mereka nggak jual atau mereka mungkin masih jual air putih, oke, aku bisa pesen air putih gitu. Tapi kalau mereka hanya jual kopi, jadi aku harus bilang ke teman-teman aku harus gak di tempat nih karena aku nggak minum kopi gitu. Terus kenapa sih aku bilang budgeting di minuman? Karena menurut aku sekarang ini sebagai Gen Z mungkin, dan aku juga masih muda ya, teman-teman, tapi aku memprioritaskan juga kesehatan aku di masa mendatang gitu. Jadi dalam setahun ini aku sudah mencoba untuk mengurangi gula, minuman bersoda, dan minuman
yang mengandung zat-zat kimia yang lainnya teman-teman. Jadi kenapa sih aku mengurangi itu semua, itu juga alasan kesehatan ya teman-teman. Terus aku lebih prefer untuk minum air putih. Aku bawa air putih kemana-mana, aku bawa botol dan isinya air putih ya teman-teman. Itu terkadang pun aku makan di luar itu minumnya air putih, bukan minum yang manis atau minum es itu, enggak teman-teman. Jadi tetap minumnya air putih. Dan menurut aku minum air putih pun itu lebih murah ya teman-teman, daripada aku harus minum minuman bersoda atau minum minuman manis atau minuman yang berzat kimia lainnya. Aku nggak tahu itu kandungannya apa ya teman-teman gitu. Terus untuk liburan, nah terkadang di weekend itu teman-teman aku lebih kayak mungkin kita stres ya habis kerja, kita butuh me time atau apa. Nah terkadang aku lebih memilih pergi ke tempat-tempat yang tiket masuknya itu murah, atau uh, lebih yang nggak spend lebih banyak lagi. Misalnya kalau kita jalan-jalan ke mall itu memungkinkan kita untuk belanja atau untuk beli sesuatu dan makan di restoran. Itu aku selalu menghindari tempat-tempat seperti itu teman-teman. Jadi terkadang untuk liburan di weekend aku pergi ke alam. Nah ke alam itu yang seperti apa, mungkin aku pergi ke pantai piknik sama teman, atau aku pergi ke air terjun gitu sama teman, kita bawa makanan sendiri ke air terjun, kita bawa makanan sendiri piknik di pantai gitu teman-teman. Jadi menurut aku kalau kayak gitu itu budgetnya lebih bisa diminimalisir teman-teman gitu. Nah untuk belanja sendiri dari aku kalau untuk kebutuhan sehari-hari aku tetap belanja, tapi kalau untuk seperti pakaian gitu aku sudah mengurangi sekali, karena aku pikir karena aku sendiri aku mulai beli pakaian yang bisa di mix and match gitu teman-teman. Jadi kayak basic pakaian dan bisa dipakai berkali-kali, kayak awet gitu. Aku lebih prefer kayak gitu. Jadi modelnya itu nggak bisa di mix and match banyak model. Kayak misalnya aku beli baju warna putih, itu aku bisa pakai dengan celana warna hitam, warna putih, atau jeans atau seperti itu teman-teman gitu. Dan itu dalam 1 tahun aku meminimalisir budget untuk beli baju, dan itu sangat berpengaruh terhadap saving aku selama 1 tahun teman-teman. Jadi minta tolong coba kalian uh, perhatikan sendiri berapa kali sih kalian beli baju dalam 1 tahun, dan baju itu apakah kalian pakai terus atau enggak, atau kalian hanya beli baju itu hanya untuk misalnya 1 kali acara selesai gitu, atau hanya untuk kebutuhan khusus aja kalian beli baju itu. Nah gitu. Jadi pertimbangannya sekarang untuk aku sendiri, kenapa aku harus beli baju itu aku harus pertimbangin banget gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya aku ada acara nih, nah acara ini aku bener-bener nggak punya baju yang harus yang sesuai temanya gitu. Udah baju basic aku ini nggak masuk di acara formal ini. Nah itu baru aku keluarkan uang untuk beli baju gitu teman-teman. Nah tips and trick yang ketiga ini ini kayak opsional juga ya teman-teman. Jangan kayak aku sendiri aku ada beli asuransi kesehatan. Jadi kenapa aku beli asuransi kesehatan meskipun ada BPJS? BPJS itu tetap perusahaan dapat dari perusahaan, tapi kenapa aku masih beli asuransi, karena ini pertimbangan untuk masa depan teman-teman dan kesehatan. Karena menurut aku tetap prinsip aku kesehatan itu nomor 1, dan di asuransi tersebut itu ada dana kayak pensiun gitu yang bisa kita ambil setelah 20 tahun ke depan gitu teman, dan itu membantu banget. Dan aku pun juga masih muda, jadi preminya itu masih kecil, murah gitu, bisa nggak sampai yang jutaan gitu preminya, jadi masih bisa tercover gitu. Nah kalau gini kak, kalau misalnya gaji aku cuman UMR, bisa nggak aku beli aku beli asuransi dari luar? Jawabannya bisa banget. Nanti kalian bisa konsultasi sama pihak asuransinya.
pendapatan kalian berapa dan kalian bisanya mampunya berapa, dan nanti mereka juga akan hitungkan berapa premi yang akan kalian bayarkan gitu. Dan kalau di asuransi itu semakin lama, semakin tua umurnya itu semakin mahal preminya. Jadi menurut aku mumpung aku masih muda, jadi aku daftarin diri aku sendiri ke asuransi gitu teman-teman. Nah itu dia beberapa tips and trick dari aku sebagai Gen Z yang bisa aku share ke kalian. Buat kalian yang pengen tahu tips and trick lebih lanjutnya lagi, lebih banyak lagi, jangan lupa pantengin YouTube channel aku, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share this video buat kaum Gen Z di luar sana. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.